Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratihi, al-muta'u bi sultanih, al-marhubu min azabihi wa sadwatihi, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardihi, alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa akramahum bi nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, bersama-sama mari kita tundukkan kepala kita sambil bersama-sama muhasabah, mengosongkan diri, meneliti seberapa besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seandainya kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini dicabut dari kita, kesehatan yang ada pada diri kita saat ini Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita, mungkin pada hari yang mulia ini kita tidak lagi bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Barangkali kita sedang berbaring di tempat ranjang-ranjang rumah kita, atau barangkali kita sedang berada di rumah sakit sambil menunggu masa sembuh akan tiba, sekaligus merasakan rasa sakit yang telah kita derita. Hadirin rahimakumullah, dan seandainya kenikmatan kehidupan ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, sudah barang tentu pada saat yang mulia ini kita tidak bisa lagi bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di tempat yang amat gelap, amat sempit, ditemani oleh kesunyian dan kegelapan, sambil menunggu masa pembangkitan akan tiba untuk mempertanggungjawabkan amal kita pada saat di dunia. Itulah hadirin rahimakumullah, dua kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita tidak akan terasa bahwa itu adalah kenikmatan yang besar sebelum kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, nikmatani maghbunun katsirum minan nas, as-sikha wal farah. Ada dua nikmat besar yang mana manusia banyak tertipu olehnya sebelum dua nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sikha, kesehatan. Yang kedua, wal farah, waktu atau kesempatan. Kita tidak bisa tahu seberapa besar kenikmatan kesehatan
sebelum kesehatan itu diambil oleh Allah dari kita. Berapa juta, berapa puluhan juta, bahkan ratusan juta kita keluarkan dalam rangka untuk mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, begitu juga waktu, kita tidak akan terasa bahwa kenikmatan waktu itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Kita baru terasa saudara-saudara kita yang hari kemarin, minggu kemarin, atau bahkan bulan dan tahun kemarin masih bersama dengan kita. Barangkali ketika sholat satu shaf dengan kita, tapi para jamaah rahimakumullah, saat ini mereka tidak lagi berada bersama dengan kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sebelum dua kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan selama masih berada pada diri kita, mari kita syukuri dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga waktu, sebelum kesempitan itu diambil oleh Allah, sebelum kesempitan itu datang pada kita, kenikmatan, kesempatan itu diambil oleh Allah dari kita, maka mari kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, selanjutnya dalam kesempatan ini usikum wa nafsi bitaqwallah, saya berpesan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian imtisalu awamirillah wa sitinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintahipun Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya Allah yang sudah termaktub di dalam kitabullah Al-Quran atau yang telah disampaikan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadis. Perintah menjalankan segala amalan-amalan baik dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, hadir kita, kumpul kita, kebersamaan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam waktu Jumat ini, mudah-mudahan termasuk bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa aksana wudu'ahu, tsumma ata jum'ata wa dana wa qadana wasma'a wa ansata, ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasatu ayyam." Barang siapa yang berwudu, fa aksanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, sunnahnya, rukunnya dan keutamaannya. Tsumma atal jum'atah, kemudian dia datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Aqadana, kemudian dekat dengan imam. Wa asma'a, kemudian dia mendengarkan khutbah-khutbah dari khatib. Wa ansatahu firallahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasatu ayyam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya, ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasatu ayyam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari minggu yang kemarin hingga minggu ini dan ditambah dengan 3 hari berikutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala golongkan menjadi bagian orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini mari kita ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dan diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Abi Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Hadirin rahimakumullah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah seringkali kita dengarkan dan bahkan tidak asing di telinga kita. Akan tetapi, sudahkah kita masuk di bagian orang-orang yang digolongkan termasuk orang yang mendapatkan jariyah ketika saat dia sudah meninggal dunia? Abi Hurairah radhiyallahu an mengutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam," ketika anak Adam ini meninggal, ketika manusia ini meninggal, sakaratul maut datang kepadanya, inqata amaluhu illa min salasin, maka putuslah segala amal perbuatannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dunia adalah tempat untuk menanam, dunia adalah tempat untuk beribadah, dunia adalah tempat untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat dia sudah dipanggil oleh Allah, saat dia meninggal dunia, maka saat itu pula amal-amalnya akan selesai. Jikalau dia baru sebelum meninggal dunia, saat dia hidup, barangkali dia bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, membaca Quran atau yang lainnya. Akan tetapi ketika sakaratul maut datang kepadanya, ketika dia sudah meninggal dunia, maka itu tidak bisa dilakukan lagi. Dalam pengertian amal ibadahnya sudah cukup sampai di situ. Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepadanya, maka selesai sudahlah amal ibadahnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, saat anak Adam itu meninggal dunia, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi tetap pahala mengalir padanya. Walaupun dia sudah mati, tapi dia tetap mendapatkan kiriman pahala sebab amalnya di dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir amalnya. Saat kita tahu beramal di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala, kita ikut membangun, kita ikut bersedekah dengan sedekah harta, dengan sedekah tenaga, dengan sedekah waktu dan pemikiran kita. Kita curahkan dalam rangka untuk suksesnya perjalanan pembangunan dan perjalanan perjuangan agama Allah. Saat ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan tempat-tempat pendidikan agama, pondok pesantren dan yang lainnya, atau dalam rangka siarnya agama Islam, kita ikut menyumbang, kita ikut melakukan satu perbuatan baik di sana. Maka ketahuilah, masjid yang kita sumbang, madrasah yang kita sumbang, pondok pesantren yang kita berikan sedekah, selama digunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jariyah kepada kita tetap mengalir walaupun kita sudah di alam kubur. Hadirin rahimakumullah, begitu juga saat kita ketahui ada saudara-saudara kita, ada tetangga kita, baik itu du'afa wal masakin, yang tidak mampu untuk melakukan satu pendidikan, tidak bisa melanjutkan pendidikan agama, maka keluarlah hati kita untuk membantunya, mengangkatnya sehingga dia bisa melaksanakan pendidikannya, dia bisa melanjutkan pendidikan agamanya. Ketahuilah,
itu juga termasuk bagian dari jariyah. Ketika anak yang kita berikan nafkah, ketika anak yang kita support di dalam pendidikannya, di saat dewasa dia menjadi anak yang saleh, dia melakukan ibadah kepada Allah, maka ketahuilah kita yang ada di alam kubur mendapatkan jariyah pahala dari anak yang kita bantu untuk pendidikan agamanya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, orang yang mendapatkan jariyah, mendapatkan pahala di saat dia sudah sakaratul maut datang kepadanya, dia sudah meninggal dunia, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang diberikan pengetahuan agama oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang diberikan pengertian, kemudian kita mau mengajarkannya. Ingat jamaah rahimakumullah, orang yang menjadi orang yang kita ajar, orang yang kita berikan pendidikan, kemudian dia mau mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka ketahuilah kita akan mendapatkan jariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menceritakan, tuba liman ja'alallah mafatihal khair ala yadai, berbahagialah, sungguh beruntung bagi orang yang dijadikan oleh Allah menjadi pembuka pintu kebaikan. Saat orang kita berikan pendidikan, saat orang kita tunjukkan, saat orang kita berikan pengetahuan agama, kemudian orang itu mau melakukannya, maka ketahuilah jariyah tetap akan mengalir kepada kita selama ilmu itu masih dilakukan atau diamalkan. Yang terakhir, para jamaah rahimakumullah, awaladin salihin yada'ulah, anak yang saleh, anak yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Para jamaah rahimakumullah, mari kita berhati-hati, mari ini menjadi satu bagian yang terpenting bagi kita. Saat kita meninggal dunia nanti, maka yang perlu kita persiapkan adalah pendidikan agama kepada anak-anak kita. Bisakah anak itu menjadi anak yang salihin yada'ulah? Maka jawabannya adalah saat ini. Sudahkah kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita? Sudahkah kita memberikan makanan yang baik kepada kita? Makanan yang bergizi itu penting, akan tapi yang lebih penting adalah makanan yang halalan thayyibah, makanan yang bisa menjadi berkah, yang itu nanti menjadi petunjuk kepada anak dan keturunan kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dari ketiga uraian ini kita termasuk di antara golongan orang yang mendapatkan jariyah di saat Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita. Kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, mari kita perhatikan, karena ketahuilah di sana itu ada hak-hak yatim, fuqara dan masakin. Ada hak yang harus kita berikan kepada mereka dan untuk perjuangan agama Allah. Saudara-saudara kita yang diberikan ilmu oleh Allah, ketahuilah ilmu itu adalah amanah. Di samping harus kita lakukan, maka juga kita harus berbagi kepada sesama. Dan yang terakhir, mari kita perhatikan, sudahkah kita berbaik kepada anak kita? Sudahkah kita memberikan pendidikan agama yang benar kepada anak-anak kita, sehingga satu saat ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, anak-anak kita menjadi golongan anak yang saleh dan salihah. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang baik adalah baik, dan berikanlah kepada kami untuk mampu mengikutinya. Dan tunjukkanlah ya Allah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah ya Allah kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi aqarrat bi rububiyyatihil kainat wa khada'at li qudratihi ajnadul masnu'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bil ayatil bayyinat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi an-nujumi zahirat. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah fi jami'il halat faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al ghala wal bala wal faghsha wal munkar wal jadba wal qadha wa zuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wa dayna wa saqama wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah anta a'lam bi jami'i dhunubina faghfirha wa anta ya Allah a'lam bi jami'i uyubina fasturha wa anta ya Allah a'lam bi jami'i hawaijina faqdiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa yatikum wa la dzikrullahi akbar wa ajal.